Halo semuanya, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Baiklah adik-adik mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana adik-adik mahasiswa dapat mengakses mata kuliah bahasa Indonesia di dalam learning yang sudah disediakan oleh pihak kampus. Nanti di situ kalian dapat melihat tugas dan kemudian penilaian dan mengabsen dalam setiap pertemuan. Nah, kita mulai saja. Apa sih yang dibahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya tentunya? Mari kita lihat. Nah, yang pertama, ternyata kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1945. Nah, di sini para pemuda mengikrarkan sumpahnya. Nah, salah satu di dalamnya ada mengatakan bahwasanya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Yaitu saya sebutkan Sumpah Pemuda, tentunya kalian pasti masih ingat. Yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kedudukan bahasa Indonesia yang kedua tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal ke-36. Di situ menyatakan bahwasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Mari kita lihat pembagian atau penjabaran fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Yang pertama, berdasarkan fungsinya sebagai bahasa nasional, maka bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakangnya atau berbeda budayanya dan bahasanya tentunya. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antara daerah dan antara budaya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tadi dibagi juga menjadi 4 fungsi. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung secara tingkat nasional dalam berbagai kepentingan dalam menjalankan tentunya roda-roda pemerintahan dan untuk pembangunan nasional. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan serta teknologi modern. Nah, kemudian saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan lambang kebanggaan nasional. Artinya, bahasa Indonesia menjadi suatu kebanggaan atau menjadi suatu hal yang harus dijunjung tinggi. Dan kemudian bahasa Indonesia ini harus mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan nasional dan secara budaya luhur bangsa. Nah, kemudian maksud yang kedua, lambang identitas nasional. Nah, maksudnya di sini adalah bahasa Indonesia dapat menjadi identitas kewarganegaraan. Kemudian kita dapat membedakan identitas kita terhadap negara yang lain, baik dari segi keberagaman karakter, kepribadian, baik watak sebagai bangsa Indonesia tentunya. Dan ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Artinya,
Dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka akan tercipta rasa harmonis, serasi, saling melengkapi, saling membutuhkan, tanpa ada merasakan persaingan. Tentunya antara suku dan budaya yang berbagai macam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai penghubung antara daerah yang satu, kemudian dengan daerah yang lain, dan juga bahasa Indonesia penghubung antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Nah, karena di Indonesia kan banyak budaya, banyak bahasa daerah tentunya yang berbagai macam. Nah, di sini kita dapat berinteraksi atau saling berkomunikasi dengan yang berbeda suku dengan kita, tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini akan tingkat keharmonisan dan kepemahaman akan saling terhubung dalam satu komunikasi, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya sebagai bahasa kenegaraan. Nah, di sini bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi. Artinya bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam setiap kegiatan formal. Misalnya upacara bendera, atau bisa juga digunakan sebagai bentuk tulisan kenegaraan, misalnya teks proklamasi, teks pidato kenegaraan, undang-undang, perpres, dan segala bentuk dokumen resmi negara harus menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Nah, kemudian bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, ini seperti yang saya lakukan ini, baik di tingkat SD, SMP, sampai perguruan tinggi tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu sudah dijamin dalam undang-undang. Kecuali misalnya itu di daerah terpencil, di daerah Papua misalnya, di pedalaman Aceh, Madura. Nah, di situ biasanya karena mereka itu masih daerah terpencil, bahasa sehari-harinya itu anak-anak kecil masih menggunakan bahasa daerah. Nah, sehingga supaya mereka bisa mengerti, maka guru atau tenaga pendidik harus menggunakan bahasa daerah tersebut dalam menyampaikan materinya. Nah, kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, baik kepentingan tata cara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, di sini maksudnya adalah bahasa Indonesia itu digunakan ya dari tingkat kementerian dalam berkoordinasi ke dalam lembaga atau badan sampai ke tingkat daerah yang terpencil. Nah, mereka melakukan kegiatan rapat misalnya, atau melakukan kegiatan pertemuan harus menggunakan bahasa Indonesia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini artinya dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan, penyebarluasan budaya, seni harus menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Agar semua bangsa atau masyarakat mengerti dan paham dalam pengembangan ilmu yang disampaikan atau teknologi yang disampaikan. Jadi dengan demikian terjadi pemerataan, baik ada ilmu pengembangan yang baru dimengerti oleh daerah-daerah yang lain. Nah, bukan hanya misalnya nih, kalau ada orang Madura mengembangkan suatu teknologi, nah mereka menuliskannya dalam bahasa daerah. Nah, tentunya suku daerah yang lain, misalnya orang Batak atau orang Jawa, kurang mengerti dengan apa yang disampaikan, padahal ilmu pengetahuan itu penting. Nah, di situ dia. Jadi tugasnya bahasa Indonesia ini menjadi pengembang atau menjadi bahasa pengantar dalam menyebarluaskan informasi, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Nah, saya rasa inilah kedudukan bahasa Indonesia, yaitu ada dua, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, sampai di sini saya rasa cukup dimengerti dan dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa diketik dalam kolom komentar di bawah. Jangan lupa ketik nama, nik, jurusan, dan kemudian apa pertanyaannya. Nah, sampai di sini saya ada satu yang kita tunggu-tunggu, yaitu sebuah tugas. Nah, di sini tugas saya berikan yaitu membuat sebuah penelitian kecil. Nah, nanti jadi setiap mahasiswa melakukan sebuah penelitian kecil mengenai bahasa Indonesia. Nah, ini tugasnya dilakukan dalam waktu 2 minggu.
Nanti di learning akan saya upload bagaimana tata cara pengerjaan penelitian kecil ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.